Ya Tuhan, biarlah ini sungguh menjadi kerinduan hati kami bahwa kami ingin dipenuhi oleh firman Tuhan yang berkuasa itu. Sehingga ketika firman-Mu memenuhi setiap kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang terus mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolong buka hati kami dan biarlah Roh Kudus menerangi kami. Untuk kami sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengertinya dan beroleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Sudah kita akan mengakhiri tema atau pembahasan kita tentang buah roh kemurahan dan saya ingin mengajak kita untuk melihat dari 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saudara, kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara sekalian membaca ayat yang kedua, demikian bergantian sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 18 kita baca bergantian, demikian firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya akan mengulang saudara di ayat yang pertama berbunyi demikian. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah saudara sekalian, istilah kena mental dalam mungkin 1-2 tahun belakangan ini seringkali dipakai oleh orang-orang. Kadang-kala anak-anak muda ketika main game, saudara,
Main online segala macam, dihajar terus bang, kalah, waduh kena mental. Anak muda yang lagi pacaran, terus kemudian gagal dalam percintaan, main story, kemudian dia bilang, aduh kena mental. Nanti sedikit-sedikit kena mental, sedikit-sedikit kena mental. Kalau beberapa tahun yang lalu orang berkata begini, capek deh, padahal belum ngapa-ngapain, saudara. Nah, saudara, kalau saya membayangkan Paulus ketika dia melakukan pelayanan dan dia memakai istilah yang sekarang ini kemudian dipakai, apakah kemudian Paulus akan berkata, aduh kena mental dah gua gitu. Aduh capek deh, ternyata enggak, saudara. Dia katakan ketika aku melayani, ketika aku menerima pelayanan ini, saudara, dia tahu persis itu karena kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah itu yang membuat dia tidak tawar hati. Paulus tidak akan pasang story, aku kena mental nih karena pelayanan ini begitu sulit. Capek banget nih ngadepin setiap hal yang ada yang muncul di tengah-tengah pelayanan ini. Tidak, saudara. Karena kalau saya boleh katakan, saudara, dengan bahasa saya, dia ingin mengatakan begini, saudara. Kalau saya masih bisa melayani hari ini, karena Tuhan itu masih murah hati, sayang sama saya, kasih saya pelayanan. Masa sih Tuhan yang sayang sama saya, yang tidak pernah putus asa dengan saya, yang tidak pernah menyerah dengan saya melayani terus saya berputus asa. Bagi Paulus itu tidak logis, saudara. Sehingga kita lihat ayat yang pertama ini, saudara, maka beberapa terjemahan mengatakan dia tidak putus asa, dia tidak pernah berkecil hati, dia tidak pernah kehilangan hatinya untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Dia tahu persis akan arti kemurahan Allah itu seperti apa. Nah, saudara, kata kemurahan di sini memakai kata eleo atau di dalam bahasa Ibrani, saudara, itu memakai kata hesed, kasih setia. Eleo, kemurahan, belas kasihan Allah. Nah, saudara, kemurahan yang seperti ini ditunjukkan oleh Allah karena apa, saudara? Karena Allah ada ikatan perjanjian dengan kita. Tetapi ikatan perjanjian ini bukan agreement, saudara. Ini covenant. Saudara, bedanya agreement sama covenant itu begini. Kalau agreement yang dalam dalam kapasitas yang kecil, saudara, misalnya saudara jalan ke mall, ke toko, terus kemudian ada kakak-kakak yang bilang begini, boleh bang gitu ya, boleh kak gitu ya, mampir gitu kan. Terus kemudian kita tertarik ke sana. Ketika kita tertarik ke sana, kita lihat-lihat bajunya, kita lihat-lihat tasnya, kita lihat-lihat sepatunya, kita lihat-lihat gadgetnya, kita lihat-lihat apapun. Terus kemudian saudara di situ sudah terpampang harga. Oke, misalkan celana 20.000, nggak tahu dari bahan apa, pokoknya celana 20.000, all item begitu ya saudara ya. Terus kemudian kita berpikir, kita bawa uang 50.000. Nah, kita pikir 50.000 beli celana 20.000 paling cuma dapat berapa? 2, betul ya? Masih kembali 10.000. Tapi kita mikir begini, saudara, kan tadi udah ditawarin kan? Boleh kak, boleh kok, boleh cek, boleh bang gitu kan. Kita mikir begini, siapa tahu 50.000 saya tawar 3, kira-kira boleh atau enggak. Nah, saudara, kemudian kita ngomong sama si penjual itu, kak boleh enggak 53? Oh enggak bisa dong bang, 53, udah 20.000 nih harga pas begitu. Enggak apa-apa lah 53 boleh. Ternyata akhirnya deal. Nah, deal itu namanya saudara agree, setuju. Saudara tawar menawar. Atau kemudian ketika saudara membeli rumah, saudara mengikat perjanjian di hadapan notaris, ada jelas hukumnya, legal semuanya, itu agreement, saudara. Tetapi kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan bukan karena dia mengikatkan perjanjian berdasarkan agreement persetujuan, tidak.
Tuhan seperti sedang berjalan dan di tengah-tengah perjalanan dia menjumpai seonggok atau setumpukan sampah yang berantakan di sana. Dan saudara dan saya tidur di tengah-tengah sampah itu. Dan Tuhan berjalan melihat pribadi kita yang kotor, pribadi kita yang benar-benar bau, pribadi kita yang tidak ada satu orang pun yang mau sentuh. Dan dia sayang sama kita. Tanpa babi bu, tanpa begini, 53, enggak ada saudara. Dia angkat kita dan dia bilang, aku sekarang jadi bapakmu. Aku sekarang jadi sahabatmu. Dan janjiku ini kekal. Itu covenant, saudara. Itu kemurahan Allah. Dan saudara, Paulus sangat mengerti apa arti covenant ini. Karena Allah yang begitu luar biasa murah hati itu sudah menghampiri Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9, 22, 26 Paulus menceritakan saudara. Ketika hatinya berkobar-kobar untuk apa? Untuk menangkap begitu banyak orang. Ketika hatinya berkobar-kobar untuk menganiaya pengikut Kristus. Maka Tuhan menghampiri dia. Saudara bayangin loh, dia tidak... Paulus itu tidak dalam kondisi yang sedang meneliti kekristenan, tidak. Paulus sedang dalam kondisi yang mau menjadi penganiaya, sudah bahkan menangkap orang-orang Kristen. Dan sekarang dia sedang perjalanan ke Damsyik, tetapi Tuhan mau menghampiri orang yang mau melakukan pembunuhan, penganiayaan ini. Sehingga Paulus ngerti sekali bagaimana ditangkap oleh Kristus di situasi dirinya yang tidak pantas dan tidak layak. Sehingga bagi Paulus, saudara, kemurahan itu bukan murahan. Tidak pernah. Kemurahan Tuhan itu tidak pernah bersifat murahan bagi Paulus. Justru kemurahan Allah itu menunjukkan semakin hinanya Paulus dan semakin besarnya kasih setia Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat kehidupan kita sekarang. Kalau kita tahu bagaimana Paulus bersaksi lewat kehidupannya, bagaimana kemudian dia begitu bangga bahwa dia orang Farisi, dia orang Ibrani, dia adalah orang yang tidak pernah bercatat di dalam hukum Taurat, tapi dia sekaligus menjadi penganiaya jemaat, tetapi Kristus menangkap dia dan itu jauh lebih berharga. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara, bagi orang yang sombong, Paulus juga pernah berkata, aku pun bisa menyombongkan diri. Tapi bagi orang yang merasa terus minder dan tidak layak, seolah-olah kasih Tuhan itu tidak pernah bisa mengangkat dia dari tempat sampah itu. Paulus juga bilang, aku penganiaya yang paling ganas, tapi Tuhan sabar dengan aku. Saudara, yang mana? Saudara, apakah kita orang yang terlalu sombong itu? Kalau kita di posisi ini, saudara, Paulus pengen ngomong, lihat, kemurahan Allah menghampiri kesombonganmu dan ingin meruntuhkan semua kuda-kuda yang kamu bangun untuk kesombonganmu itu. Tapi kalau saudara merasa diri kita selalu tidak layak, pengen dikasihani, nggak pantas, kotor dan sebagainya, seolah-olah kasih Tuhan kurang untuk mengangkat kita, saudara. Paulus pengen bilang sama kita, aku saja yang paling hina, yang paling berdosa di antara semua orang percaya. Tuhan menunjukkan kesabarannya untuk mengangkat aku. Bagaimana hari ini kita melihat kemurahhatian Tuhan ini. 5 minggu setidaknya. Dari minggu pertama bulan Juli kita belajar tentang kemurahan. Setelah kita melihat bagaimana Allah itu murah hati dengan kita. Bukan karena kemurahan itu bersifat murahan. Dan bukan karena diri kita yang Allah anggap juga pribadi yang murahan. Tidak, saudara. Justru karena Tuhan tahu persis hargamu dan hargaku di hadapan Dia itu sungguh berharga. Sehingga Dia menyatakan kemurahannya bagi setiap kita. Dan ketika Dia menyatakan kemurahannya, saudara, Tuhan mau supaya kita apa? Tidak tawar hati.
Saudara, tawar hati itu bukan kayak roti tawar. Ya, saya sama keluarga cukup sering sarapan roti tawar. Kalau roti tawarnya diganti sama roti gandum, cuman sisa tinggal istri saya yang makan. Karena rasanya sudah berubah. Roti tawar masih ada manisnya, betul enggak? Dimakan, oh masih ada manisnya. Tapi kalau roti gandum yang enggak dikasih apa-apa, benar-benar rasanya tawar, itu sudah mengubah semuanya. Nah, saudara, Paulus mengatakan, aku enggak mungkin tawar hati dong. Kenapa? Aku melihat kemurahan Allah itu luar biasa, melingkupi hidupku. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita hari ini, saudara? Apakah dengan ketika kerjaan kita digoyang sedikit oleh keadaan, kita menjadi tawar hati? Apakah ketika hidup percintaan kita digoyang sedikit, kita menjadi tawar hati? Apa ketika pelayanan kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, kemudian di gereja kita, ada masalah sedikit kita menjadi tawar hati? Apa kemudian ketika posisi kita merasa kita tidak aman, kita menjadi tawar hati? Apa ketika masa depan kita sampai hari ini belum jelas, mau studi kemana, mau kerja di mana, kita menjadi tawar hati? Apa kemudian ketika kita lagi nembak seseorang dan gak dijawab-jawab, digantungin terus, kita jadi tawar hati? Apa ketika kita terus mengalami kepahitan demi kepahitan, kebencian demi kebencian, ada amarah di situ, kita jadi tawar hati. Saudara, Paulus pengen mengajak kita kembali melihat, bukan berarti saudara, engkau dan saya tidak boleh bergumul akan sesuatu. Bukan berarti Paulus ingin mengatakan aku tuh Superman loh, aku gak pernah bergumul loh. Tidak, saudara. Justru dia mau mengungkapkan, menyatakan di awal tulisan pasal ini, saudara. Kalau Allah murah hati, aku gak mau tawar hati. Tapi apa yang harus aku lakukan, saudara? Firman Tuhan berkata, yang pertama, saudara, Paulus belajar supaya ketika dia tidak tawar hati, dia mau menjadikan dirinya itu orang yang tulus. Saudara, setelah ayat ini Paulus mengatakan apa, saudara? Aku tidak tawar hati, sebab ada orang-orang yang mencari agendanya, kepentingannya sendiri, tetapi tidak dengan aku menjaga hati nuraniku tetap bersih, tetap murni, aku menjaga kelakuanku tetap murni, aku menjaga perkataanku tetap benar, aku mau jadi orang yang tulus. Aku tidak mau jadi orang yang bulus, punya akal bulus, ngomongnya enggak jelas, ya punya agenda sendiri, suka main belakang. Tidak, kata Paulus. Bahkan aku tidak mencari fulus. Saudara tahu fulus? Fulus itu uang. Enggak, Paulus enggak cari keuntungan. Saudara, di dalam kondisi jemaat Korintus pada waktu itu, Paulus dituduh sebagai rasul gadungan, rasul palsu oleh guru-guru palsu itu. Tapi Paulus membuktikan kepada mereka dan kepada jemaat, aku tidak menyembunyikan apa-apa. Bahkan dikatakan demikian, saudara. Kalau kalian mau mempertimbangkan kami di hadapan semua orang, kalau kalian mau menguji kami di hadapan seluruh jemaat, silahkan, hidup kami terbuka. Saudara, saya tanya kepada kita, ketika engkau menjaga ketulusan hatimu, karena engkau tahu Allah bermurah hati, seberapa berani engkau membuka hidupmu bagi banyak orang? Saudara, kata pakar-pakar psikologi, kita tuh hanya bisa melihat pribadi orang itu seperti gunung es, yang kelihatannya di ujung atas saja, bawahnya tidak kelihatan. Paulus itu pengen ngomong kepada jemaat di Korintus, kepada setiap kita, aku bahkan berani buka diriku, selidiki saja, investigasi saja. Kalau memang aku punya kepalsuan, kalau memang aku punya kepentingan sendiri, kalau memang aku berpolitik, kalau memang aku main hakim sendiri, cek saja. Saudara, itu berarti juga buat saya ketika saya menggumuli hal ini, apakah ketika saya berada di depan, di atas, ketika saya berada di sana, ketika saya memakai jas dan ketika saya hanya memakai celana pendek dan kaos biasa lagi jemur baju di rumah, saya ada pribadi yang sama.
Apakah kemudian ketika saya sedang ngajar sekolah minggu di hadapan anak-anak, saya selalu berusaha menjadi lose yang baik, tapi ketika saya pulang, saya menjadi papa yang mengerikan buat anak saya. Apakah saya berani membuka itu di dalam ketulusan hati saya? Saudara, Paulus menjadi tidak tawar hati, kenapa? Karena dia berusaha menjaga supaya hidupnya tetap tulus di hadapan Tuhan, murni, terbuka. Tapi zaman ini, saudara, pengen mengajak kita untuk terus make up diri kita. Kalau make up nggak cukup, make over, saudara. Tapi bungkus luarnya saja. Nah, saudara, Paulus berani menjadikan dirinya itu contoh. Lihat saya. Kalau memang ada salah, tegur saya. Nah, saudara, ini yang menjadikan dia itu menghargai kemurah hatian Tuhan. Ini yang menjadikan dia itu tidak cepat-cepat tawar hati. Kenapa? Dia berusaha untuk menjadi orang yang tulus. Sudah gampang gak seperti ini? Tidak. Menjadi orang yang otentik gampang gak? Tidak. Saudara. Belajar terbuka di gereja gampang gak? Tidak. Saudara. Karena semakin kita terbuka, kadang-kala kita makin merasa tidak aman. Aduh, aku cerita ke satu orang, 100 yang lainnya bisa tahu. Saudara, ini sesuatu yang menjadi pergumulan kita bersama. Tapi Paulus menyatakan di sini, sekalipun dia dituduh begitu rupa, saudara, dia katakan, aku tulus, aku siap disidang. Kalau toh memang ada kesalahan, silahkan tegur saya. Nah, saudara, apa yang kedua ketika dia berkata, karena kemurahan Allah di dalam melayani aku tidak tawar hati, aku tidak putus asa. Saudara, karena dia apa? Menjadi orang yang belajar bukan hanya tulus tapi tekun, T yang kedua, saudara. Saya dikatakan bahwa Paulus meskipun dia diterpa berbagai isu yang sangat besar, sangat berat, dipertanyakan otoritasnya, dipertanyakan posisinya, selalu dipandang sebelah mata, tapi dia tetap tekun untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tetap berkata-kata tentang siapa Yesus. Dia tetap percaya kepada pribadi yang mengutus dia itu. Dia tetap melakukan tugasnya dengan begitu giat untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan. Dia tekun. Saudara, mendapatkan orang yang tekun hari-hari ini makin susah. Berapa kali setiap kali saya ngobrol sama orang-orang begitu, saudara ya. Misalkan dia punya karyawan, terus kemudian biasa dia cerita, iya Pak, anak sekarang itu pinter-pinter, tapi tidak punya ketekunan, daya juang konsisten. Baru sedikit saja masalah, goyang minta keluar. Baru sedikit saja ada problem, cepat-cepat minta gaji. Baru sedikit saja ngalamin sesuatu yang nampaknya sulit, sudah menyerah. Sudah berbeda dengan Paulus. Dia tekun meskipun dia sedang dipertanyakan. Sudah saya membayangkan ya kalau saya jadi Paulus ya, kemudian Paulus datang ke gereja ini seperti saya misalnya datang ke sini dalam pelayanan saya yang sudah 2 tahun bersama dengan saudara-saudara. Tapi saudara masih terus mempertanyakan, benar enggak nih ya si Nathanael ini ya? Nathanael masih terlalu muda, Nathanael enggak bisa begini, Nathanael selalu dipandang sebelah mata. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini saya juga bertanya, apakah saya masih setekun itu untuk terus menyelidiki firman Tuhan, membagikan kepada saudara, terus membangun diri saya dan mengajak kita bertumbuh bersama. Sedangkan kehadiran saya terus dipertanyakan di tempat ini. Sudah tidak enak, sudah. Ketika kita hanya menjadi pribadi yang sepertinya setengah, seperempat, ada nggak dianggap, itu Paulus, sudah. Tapi dia tidak mau memusingkan hal itu, dia selalu memandang kepada kemurahan hati Allah. Oke, aku tidak kamu terima, oke kerasulanku kamu pertanyakan, oke kamu tentang aku, tetapi aku dipanggil untuk memberitakan Kristus, bukan diriku yang penting sekarang. Tapi Kristus jauh lebih penting untuk kamu hidupi. Nah, sehingga dia bisa bertekun.
Karena dia tahu persis betapa mahalnya harga kemurahan Allah itu yang ditunjukkan melalui Kristus. Tapi kalau kita masih membandingkan kemurahan Allah dengan harga diri kita, saudara, maka percaya kepada saya, kita tidak akan mungkin bertekun. Ke gereja, nggak disapa, karena mungkin yang mau nyapa itu kelupaan atau lagi nyapa orang lain. Sudah merasa harga dirinya dikurangin. Ke gereja, udah mau melayani, dikasih masukan, enggak terima, merasa harga dirinya dikurangin. Ke gereja, tidak lagi kemudian masuk di dalam kepengurusan. Hari ini kita mau teguhkan kepengurusan, saudara ya. Merasa harga dirinya berkurang karena tidak lagi duduk di sana. Saudara, hargaku dan hargamu itu karena kemurahan Allah. Sehingga itu yang harus membuat kita itu bertekun. Bukan menyerah kalah dan menuntut harga diri kita terus ada di atas. Yang ketiga, saudara, kemurahan hati Allah itu bukan hanya membuat Paulus belajar menjadi orang yang tulus, bukan hanya membuat Paulus menjadi orang yang tekun, tapi yang ketiga, saudara, membuat Paulus semakin teguh. Saudara perhatikan pada bagian firman Tuhan ini dikatakan, harta ini, Kristus yang kami beritakan ini tersimpan dalam bejana tanah liat. Siapa bejananya? Saya. Nah, saya yang tanah liat ini, yang bejana ini mendapatkan kekuatan dari Kristus sendiri yang adalah harta yang tersimpan di dalam saya. Sehingga saudara, Paulus dikatakan begini saudara, kami ditindas, tidak terjepit habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Tiap-tiap hari maut menghampiri mereka, tapi Paulus tetap teguh, tetap kuat. Saya membayangkan saudara, Paulus lagi bertinju, dia dihabisi, pang, langsung jatuh, tapi dia bangun lagi, dia dihabisin, jatuh, bangun lagi. Sampai musuhnya itu yang mau menghabisi dia itu sampai kelelahan. Ini orang kok gak kau-kau. Disikat sana, dijab, di-uppercut, dihabisin, jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi. Gak pernah habis. Dia teguh. Meskipun banyak hal menerpa dia. Bahkan ketika di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, saudara, dia menyatakan bagaimana menderitanya dia karam kapal, dia telanjang, dia disesah, dia benar-benar dikejar-kejar, bukan hanya dari pihak orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi pun juga kejar dia. Saudara. Tapi Paulus teguh, makin dihantam, makin kuat. Makin dihajar, makin dia teguh. Kenapa? Karena kemurahan Allah yang menguatkan dia. Kalau hari ini hidup kita adalah hidup yang sudah jatuh berkali-kali, bahkan hancur berkeping-keping. Saudara ingat, kita belum selesai dengan Tuhan. Dan Tuhan mau seperti buluh yang terkulai itu, dia tidak patahkan. Dia mau engkau dan saya bangun lagi, bangkit lagi. Mari belajar teguh lagi, bukan dengan kekuatan kita karena tidak sanggup. Tapi hanya dengan kuat kuasa dari Tuhan. Setelah itu saya membayangkan seperti seorang anak yang ketika mungkin dia mau mengangkat barang yang sangat berat, dia tidak sanggup mengangkat sendirian. Tapi kemudian papanya itu datang, pegang tangan anak ini. Tetap tangan anak ini tidak dilepaskan dari beban yang berat itu. Dia suruh tangan anak ini merangkul beban itu,
bersama dengan tangan bapaknya dan dia kasih aba-aba kepada anaknya. Siap nak? 1, 2, 3. Waktu anak ini mengangkat, apa yang dia rasakan? Kok sekarang saya bisa ngangkat? Beban ini ringan karena ada tangan bapaknya. Itu yang membuat dia ketika nanti dia menghadapi lagi, dia tahu dia gak pernah sendirian. Dia makin teguh, dia makin berusaha kuat untuk mengangkat seberapa berat beban yang dia harus tanggung. Nah, saudara, Paulus belajar menjadi orang yang tulus. Dia belajar menjadi orang yang tekun. Dan dia juga mau terus berdiri teguh sepanjang Tuhan memberi kesempatan dia hidup. Saudara, apakah kemurahan Allah juga menggerakkan hati kita untuk melakukan 3T ini? Tuluskah engkau dan saya? Tekunkah kita? Dan teguhkah kita untuk terus berdiri sampai di garis akhir itu? Tuhan panggil kita. Saudara, jangan pernah hanya melihat harga diri kita saja yang seolah-olah dijatuhkan dan diinjak-injak. Tapi ingat baik-baik. Engkau dan saya itu berharga, bukan karena harga diri kita, tapi karena kemurahan Allah. Karena itu saudara, hiduplah dengan tidak tawar hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami sering kali tidak memandang Tuhan yang murah hati itu. Yang sudah membuat perjanjian mengikatkan dirimu dengan kami. Yang ada di tengah-tengah sampah yang bertumpuk, yang bau, yang kotor. Tapi Tuhan berbelas kasihan mengangkat kami, menjadikan kami anakmu, hambamu, bahkan sahabatmu. Tuhan, tolong kami untuk melihat itu. Sehingga hidup kami bukan hidup yang gampang menyerah. Tapi hidup kami adalah hidup yang terus mau belajar, terbuka, tulus. Hidup kami adalah hidup yang tekun, bertekun dan tidak gampang menyerah. Dan hidup kami adalah hidup yang berdiri teguh. Apapun yang menerpa kami. Kami tahu kami mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan semenderita apapun kami, secara hati, pikiran, bahkan sampai fisik kami sekalipun. Seperti kata firman-Mu, ada kemuliaan kekal yang sudah menanti kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk tidak menyerah. Karena kemurahan Allah itu akan menguatkan kami. Karena kemurahan Allah itu akan mengangkat kami. Karena kemurahan Allah itu akan merangkul kami kembali untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.